Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fin nisa fa innakum ahadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Rawahu Muslim. Selamat bertemu kembali lewat tayangan tausiah dari channel Rahmatul Ummah, yang mana bahasan kali ini masih menjelaskan tentang bab pernikahan atau yang disebut babul munakahah. Kemarin sudah saya jelaskan secara garis besar sejarah pernikahan juga yang lainnya. Selanjutnya bahasan kali ini tentang 5 rukun pernikahan. Tapi sebelumnya saya haturkan jazakumullah khairan katsira bagi yang sudah subscribe untuk channel Rahmatul Ummah. Mudah-mudahan dukungannya, partisipasinya menjadi tambah-tambah nilai amal kebaikan bagi Anda sekalian. Juga yang belum subscribe, kami tunggu demi lancarnya tausiah dari Rahmatul Ummah ini. Selanjutnya, arkanun nikah khamsatun. Rukun-rukun daripada pernikahan ini ada 5. Yang pertama, zaujah, yaitu calon mempelai wanita. Yang kedua, jawaz, calon mempelai pria. Di sini berarti ada pria dan wanita. Ini mengandung arti, kalau menurut ilmu balaghah berarti disebut mafhum mukhalifahnya adalah tidak sah akad nikah dengan pasangan sejenis. Apa sebabnya? Ini rukun nikah, salah satunya ada zaujah, yang kedua ada jawaz. Satu, calon mempelai wanita, dan kedua, calon mempelai pria. Yang ketiga yaitu wali. Yang keempatnya wasyahidani, yaitu 2 saksi. Yang keempat wasigoh, yaitu segat. Yang mana segat dalam pernikahan ini meliputi ijab dan qabul. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, mau tidak mau ini yang 5 harus ada ketika dalam akad pernikahan. Segat tadi salah satunya harus ada ijab. Ijab itu berarti kata penyerahan dari seorang wali kepada calon mempelai pria, yang mana bahasanya ini cuma 2. 1, ankah tuka, 2, jawaz tuka. Cuma berlaku dalam kitab I'anatul Talibin bahwa untuk ijab itu 1, bahasanya ankah tuka, saya kawinkan engkau kepada anak saya misalkan. Yang kedua, jawaz tuka, bahasanya aku nikahkan atau aku kawinkan. Aku kawinkan engkau atau aku nikahkan engkau. Maka dalam hal ini ijab tidak boleh menggunakan
fi'il mudhari. Wala yasihul ijab bi unkihuka au ujawizuka. Nah, ketika seorang wali mengucapkan ijab kepada calon mempelai prianya dengan bahasa begini, unkihuka ibnati atau uzawijuka ibnati, saya akan nikahkan engkau kepada putri kandung saya, misalkan saya akan kawinkan engkau kepada putri kandung saya yang bernama Anu. Itu tidak boleh, menjadi tidak sah ijab tersebut. Maka harus jeli seseorang yang diangkat menjadi saksi. Kan kadang-kadang udah adat kebiasaan di daerah kita, misalkan saksi itu satu tokoh masyarakat, tokoh agama dari pihak mempelai pria, yang satunya misalkan dari mempelai wanita. Itu sebetulnya tidak menjadi persyaratan. Yang menjadi syarat itu, yang menjadi rukun nikah itu adalah saksinya dari mana saja. Tidak diharuskan yang satu dari mempelai wanita, yang satu dari calon mempelai pria. Tidak disyaratkan itu. Yang penting ada saksi. Selanjutnya ada segat. Jadi tidak boleh wala yasihul ijab bi uzawijuka au unkihuka, sebab bahasanya itu fi'il mudhari, harus fi'il madi. Beda lagi kalau amil atau misalkan penghulu, ketika khutbah boleh uzawijuka bima amarallahu, gak apa-apa, namanya khutbah. Kalau seorang wali berarti harus bahasanya jawaztuka au ankahtuka. Selanjutnya ya, wala yasihul ijab bikinayah, tidak boleh atau tidak sah seseorang wali ijabnya itu dengan bahasa kinayah. Dengan bahasa kinayah itu bagaimana? Seperti istahlaltu atau akadtuha laka. Istahlaltu laka misalkan. Ya misalkan Fulan, saya halalkan kepada engkau putri kandung saya dengan memakai mas kawin dibayar tunai. Tidak boleh. Harus dengan bahasa yang shareh, yaitu saya nikahkan atau saya kawinkan. Tidak boleh menggunakan istahlaltu, sebab bahasa istahlaltu adalah bahasa kinayah dalam pernikahan. Yang kedua, yang tidak boleh digunakan ketika ijab, yaitu bahasa aqadtuha laka. Saya akadkan putri kandung saya kepada engkau, atau saya akadkan aku kepada engkau kepada putri kandung saya. Itu tidak boleh. Karena apa? Tidak memenuhi persyaratan yang dua. Seperti dalam hadis ya, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian itu untuk bisa halal muasyarah, campur gaul dengan seorang istri, bi kalimatillah, dengan kalimah-kalimah Allah, yaitu jawaztuka au ankahtuka, saya kawinkan engkau dan saya nikahkan engkau. Yang kedua, wa qabulin muttasilin bihi, ketika qabul, ucapan daripada si calon mempelai pria ini harus nyambung antara ijab dan qabul. Jadi begitu misalkan si wali beres mengucapkan dengan dibayar tunai, saya terima atau saya menerima misalkan. Itu lebih tepat saya terima. Itu ya. Jadi kalau misalkan bernapas sebentar gak apa-apa. Misalkan dengan dibayar tunai, langsung saya terima. Kalau bernapas sebentar gak apa-apa. Cuma pemisahnya jangan terlalu lama, bisa membatalkan antara ijab dan qabul. Juga selanjutnya, dalam bahasa ijab, dalam bahasa menerima pernikahan ya, bahwa si calon mempelai prianya harus jelas. Jangan sampai begini. Jadi qabil misalkan ya, yang harus diucapkan ketika qabul berarti qabil tu nikah,
saya terima nikahnya, itu cukup. Atau roditu nikahaha, saya ridho menikahinya, itu cukup untuk bahasa qabul. Atau saya ridho menikahinya, itu cukup. Bagaimana kalau orang tersebut misalkan bahasanya dengan bahasa lain? Kata si wali, aku nikahkan engkau kepada putri kandung saya dengan mas kawin anu dibayar tunai. Kata si calon pelai pria, saya kerjakan. Nah, saya kerjakan, fa'altu katanya. Itu gak cukup, tidak boleh. Kalau disaksikan sama saksi, disahkan, itu berbahaya. Karena cukup aja ketika menerima akad daripada ijab daripada wali, qabil tu nikahaha au rodi tu nikahaha, tidak boleh menggunakan fa'al tu. Udah aja segitu. Atau misalkan orang tersebut misalkan cuma mengucapkan saya terima, itu tidak jelas. Tentu saksi ini bertanya, yang diterima oleh Anda itu apa? Berarti ketika menerima ijab harusnya qabil tu nikah, saya terima nikahnya atau saya terima kawinnya. Kalau disingkat saya terima saja, saya kerjakan, saya laksanakan, itu tidak menjadi sah akan akad qabul tersebut. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf dari kekeliruannya. Huzma sofa wada makadar. Yang baiknya itu dari Allah, yang salahnya atau kekeliruan saya itu adalah dikembalikan kepada diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.